Kita sudah belajar mengenal Kristus dalam naturnya, atributnya, dan ketetapan keputusannya. Jadi kalau ditanya siapa Kristus, naturnya, atributnya, ketetapan keputusannya setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Kata setara sehakikat ini penting kaitannya dengan keesaan dari Allah. Tetapi perbedaannya pada pelaksanaan dari ketetapan keputusannya, yaitu karyanya, pelaksanaan dari ketetapan keputusannya, di mana melalui Kristus Allah mencipta, memelihara, menebus melalui Kristus. Ini bagian yang penting, dan kita sudah membahas mengenai siapa Kristus yang telah menyatakan diri di Perjanjian Lama melalui 3 tahapan, teofani, tipologi, dan epifani. Dan Kristus yang menyatakan dirinya mengambil rupa menjadi manusia, sehingga pada pribadinya, pada pribadi anak itu ada 2 natur. Natur yang ilahi pada dirinya setara sehakikat, dan natur kemanusiaannya yang dimulai sejak inkarnasi. Dan 2 natur ini ada pada diri pribadi Yesus, tidak mengalami percampuran, tidak dapat dipisahkan, dapat dibedakan, tetapi tidak mengalami percampuran. Kedua natur ini ada pada diri Yesus sampai sekarang, sampai selama-lamanya, sejak inkarnasi. Tetapi kita tidak mempertuhankan kemanusiaannya. Jadi kita percaya kepada Yesus karena dia memang adalah anak Allah. Kita menyatakan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Bukan karena sekedar saya meyakini Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi anak Allah, tidak demikian. Jadi dia bukan menjadi Tuhan atau menjadi anak Allah, tapi anak Allah yang inkarnasi, menerima atau mendapatkan tubuh atau natur kemanusiaan. Ini hal penting yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan sudah memberikan kepada kita penegasan dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab mengenai siapakah Kristus, naturnya, atributnya, ketetapan keputusannya. Dan di dalam seluruh Alkitab, dalam narasi penciptaan, kejatuhan dan penebusan, serta penyempurnaan, Bapa menciptakan, memprovidensia, dan menebus melalui firman. Jadi melalui firman ini menjadi hal penting, mediator di dalam kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Berikutnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 19, dalam konstruksi CFRC kita juga dapat mengenal siapakah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 diberikan kepada kita pengenalan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mediator dalam penciptaan, pencipta bersama Bapa, hidup dan terang itu sendiri. Sedangkan di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19 kita menerima kebenaran bahwa Yesus adalah invisible image of God. Kalau kita visible image of God. Mengapa? Karena kita memang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kristus bukan diciptakan, tapi ada pada dirinya, dilahirkan dari Bapa, dan kesetaraan sehakikatnya itu yang disebut dengan invisible image of God. Dan ini penting berkaitan nantinya ketika ia dinyatakan di dalam Kolose tersebut bahwa melaluinya segala sesuatu ada dan diciptakan. Kalau kita membaca Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15, 16, kita akan mendapatkan suatu pengertian yang mendasar. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab mengenal Kristus, mediator, pencipta, memberikan hidup, dan invisible image of God. Berikutnya di dalam Ibrani pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 4 juga dijelaskan mengenai siapakah Yesus Kristus yang memberikan kepada kita pengenalan lebih mendalam lagi. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 jelas dikatakan bahwa Yesus ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada. Ini menunjukkan setara dan sehakikatnya Yesus Kristus dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, tidak pernah orang Kristen meyakini Yesus karena Dia menjadi Tuhan atau menjadi anak Allah. Tidak. Dia pada dirinya adalah anak Allah. Dia pada dirinya sehakikat setara. Nah, kemanusiaannya dilaksanakan, digenapkan, diterapkan oleh Roh Kudus melalui jalan inkarnasi. Untuk menebus, berdasarkan apa Dia menebus? Ketetapan kehendaknya di dalam kehidupan orang-orang percaya sepanjang zaman dalam konteks CFRC. Dengan demikian, maka kita tahu bahwa apa yang dikatakan Alkitab kita terima, kita yakini dengan baik. Dan tentu di dalam Injil Yohanes dipertegas lagi siapa Yesus Kristus. Ego eimi, artinya aku adalah aku. Jadi ini menjadi inti kekristenan. Dia sepenuhnya adalah anak Allah, sepenuhnya setara sehakikat. Roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Dengan pernyataan ini, kita percaya bahwa Yesus sendiri yang bicara, aku adalah. Jadi kalau ada orang lain, non-Kristen, mengatakan, kapan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah? Ini, ego eimi, aku adalah. Dan aku adalah itu present. Lalu kapan kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia? Ini, karena Dia inkarnasi, dikandung di rahim Maria, dilahirkan oleh Maria, lalu dibesarkan di keluarga Yusuf, dan mengalami kematian, dan bangkit dari kematian setelah Dia dikuburkan selama 3 hari, lalu Dia menyatakan diri dan naik ke surga. Ini menggambarkan keadaan Yesus yang ilahi dan Yesus yang manusia. Jadi kealahannya, natur, atribut, dan karyanya menunjukkan bahwa memang Dia adalah ilahi dan Dia adalah juga manusia. Naturnya, atributnya, karyanya. Jadi kalau kita bilang, apakah Yesus manusia? Ya. Apakah Yesus anak Allah? Ya. Apakah dua pribadi? Tidak, satu pribadi, dua natur. Jadi bedakan natur dan pribadi. Saya punya pribadi, saya punya natur. Natur saya satu, pribadi saya satu. Bapa naturnya dan pribadinya satu. Roh Kudus juga demikian, yang ilahi. Tapi Yesus satu pribadi, dua natur. Kemanusiaannya sejak inkarnasi dan keilahiannya dari kekal sampai kekal. Sehingga kita bisa memperhatikan bagaimana kedua natur ini ada pada pribadi Yesus, tidak terpisah, tidak bercampur, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Natur keilahiannya tidak mengalami perubahan, kekal selamanya, cukup pada dirinya, roh adanya, dan intelektualnya sempurna, dan moralitasnya sempurna. Tetapi kemanusiaannya mengalami pertumbuhan secara fisik, dari mulai rahim, dilahirkan, disunat, sekolah di sinagog, belajar melayani, hidup bersama dengan Yusuf dan Maria dan adik-adik tirinya. Kemudian dia mengalami pelayanan, mengalami penderitaan, bahkan dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit, dan menampakkan diri, dan naik ke surga. Ini menunjukkan kemanusiaannya. Dan dia nanti datang kembali dalam keadaannya. Keadaannya apa?
Pertama, yang ilahinya, yang tidak bisa kita lihat karena roh adanya, tapi yang bisa kita lihat adalah keadaannya, kemanusiaannya, bersama dengan para malaikat untuk menghakimi dan menghukum, untuk menebus sempurna umatnya dan memberi hidup yang kekal untuk umatnya. Itu keberadaan dari kealahan Yesus. Tapi ada orang yang menolak keilahian Kristus. Orang Yahudi, orang Yunani, anti Gnosticism, bahkan kita bisa tahu agama-agama lain menolak keilahian Yesus. Islam misalnya tidak menerima keilahian Yesus, pasti menolak, tidak mau terima. Tapi ada juga yang menolak kemanusiaan Kristus. Jadi Yesus itu hanya sarana tubuhnya untuk Tuhan. Ada yang menolak juga kemanusiaan Yesus, sehingga Yesus itu hanya roh yang hinggap pada tubuh Yesus. Jadi Yesus dan Kristus dipisahkan. Ada yang menolak dua natur, menolak logos sebagai pribadi, ada yang menolak kesatuan Kristus, yaitu dua natur ini. Kita sebagai orang Kristen tidak demikian. Silakan dibaca, dipelajari pengakuan iman menurut Kalkedon, Nisea, dan Konstantinopel. Nah, ini dua hal yang penting. Kapan perendahannya Yesus? Perendahannya Yesus ketika yang ilahi menjadi manusia, sejak inkarnasi sampai dikuburkan, turun ke dalam dunia maut. Kemudian kapan disebut dengan pemuliaan? Mulai dari kebangkitan Yesus, penampakan, sampai nanti kedatangannya kembali. Perendahannya tidak membuat kemuliaannya hilang. Pemuliaannya tidak membuat kemuliaan ilahinya bertambah. Saya ulangi, perendahannya ketika ia inkarnasi tidak membuat keilahiannya, kualitasnya menurun. Pemuliaannya ketika dia bangkit dan menyatakan diri tidak menambah pemuliaannya dalam keadaannya sebagai yang ilahi. Jadi mesti diperhatikan bagian ini karena ini prinsip, supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Ini kesimpulannya mengenai dua natur anak Allah dengan atur, hakikat, atribut, karya. Manusianya seperti ini, kita bisa membedakan, tapi tidak bisa memisahkan. Kapan Yesus menunjukkan keilahiannya dan kapan Yesus menunjukkan kemanusiaannya itu tidak bercampur, tetapi bisa kita bedakan. Waktu dia mengadakan mujizat, membangkitkan orang yang meninggal, menghidupkan kembali, dia akan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, mengusir setan, menghentikan angin badai, bahkan membuat pohon itu kering, membangkitkan orang yang sudah meninggal 4 hari, dan juga dia sendiri meninggal dan dia bangkit dari kematian. Nah, ini menunjukkan keanakannya dan sekaligus kemanusiaannya. Jadi kita bisa lihat dan pelajari di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dijelaskan lebih tegas dalam surat-surat Paulus.